Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Banyak yang cerita sama saya, Ustazah, saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah taat, saya udah bayar zakat, tapi kok anak saya ngelawan juga ya. Saya udah sholat, udah sebagai istri yang baik, udah taat, udah bayar zakat, udah puasa, tapi kok suami saya nggak sholat juga ya. Saya sudah bekerja siang malam, udah berdoa, udah sedekah subuh, udah sholat duha, tapi kok rezeki gitu-gitu aja ya. Ingat, itu adalah ujian. Allah itu semakin kita dekat kepadanya, semakin dia uji kesetiaan kita. Apakah ketika Allah tidak kabulkan harapan kita, kita tetap sama Allah atau berpaling? Ini namanya ujian kesetiaan kita. Nah, bedanya adalah kalau ujian di sekolah, kita belajar dulu baru diuji. Kalau dalam hidup, kita diuji dulu, baru setelah itu kita belajar. Kata Ustadz, kalau sedekah 100 ribu, pahalanya lebih besar. Sholat Jumat, kita sedekah 100 ribu, keluar dari sholat, hilang motornya. Nah, itu ujian. Nah, teman-teman, biasanya ujian itu udah ditakar oleh Allah. La yukallifullah nafsan illa usaha. Allah itu akan membebani kita sesuai dengan kemampuan kita dan tidak akan membebani kalau kita nggak mampu. So, teman-teman, kalau ada yang berada di fase ini, tetaplah pada mode ibadah. Karena kenapa? Semakin kita dekat, semakin kita diuji. Tujuannya apa? Allah ingin menilai kesetiaan kita. Setelah kita dianggap setia nih sama Allah, maka Allah naikkan derajat kita kepada orang-orang yang lebih dekat kepadanya. Sebagai analogi misalnya, ya, orang-orang yang setia pasti lebih disukai. Orang-orang yang setia pasti lebih diidam-idamkan. Dan insya Allah ujian itu nggak lama. Belajarnya yang lama. Jadi kalau teman-teman dalam fase merasa udah baik tapi hidup tidak berpihak, itu sedang diuji. Tenang aja, semua ada jalan keluarnya. Semua masalah bisa terselesaikan. Semua hati yang nggak tenang bisa diusahakan. Dan keberkahan bisa kita cari. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Teman-teman, kalau hatinya nggak tenang, coba deh lebih dekat kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ketika kita ingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Semakin kita dekat sama Allah, semakin Allah akan dekat sama kita. Dan kalau kita dekat sama Allah, Allah tidak akan biarkan kita kenapa-napa. Kalaupun ada ujian, ya ujian itu datang untuk membuktikan kesetiaan kita kepada Allah saja. Bahkan kita sering lihat, kita suka banding-bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Itu orang gak sholat, gak puasa, gak ibadah, kok hidupnya kaya raya ya. Sementara aku sholat tapi hidupku gitu-gitu aja. Teman-teman jangan pilih hidup kayak mereka. Karena mereka itu semakin jauh dari Allah, Allah kasih nikmat, Allah biarkan. Allah biarkan, ya, dikasih nikmat dibiarkan, dikasih nikmat dibiarkan. Sampai kapan? Sampai nikmat itu dicabut secara mendadak. Itulah namanya istidraj. Lebih beruntung orang-orang yang diuji. Karena dia sedang dalam fase diuji kesetiaannya. Tetapi kalau seandainya kita nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, hidup kita nggak ada masalah, hati-hati. Jangan-jangan kita istidraj, tinggal nunggu waktu di mana musibah akan Allah datangkan kepada kita. Jadi jangan pernah iri ngelihat orang yang hidupnya enak tapi nggak dekat sama Allah, tinggal nunggu waktu agar kejatuhannya. Tapi irilah dengan orang-orang yang rajin ibadah, hatinya tenang walaupun hidupnya biasa-biasa aja. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Belakangan banyak pertanyaan yang masuk. Bolehkah ayat kursi dibaca setelah Al-Fatihah dalam sholat? Jawabannya adalah boleh. Karena ayat kursi bagian dari dalam ayat Al-Quran. Pokoknya teman-teman boleh baca ayat yang ayat itu ada di dalam Al-Quran. Misalnya Yasin, itu bisa dibaca di dalam sholat. Misalnya rakaat pertama Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, itu 2 ayat aja, nggak apa-apa. Lalu kemudian teman-teman rakaat selanjutnya dilanjutkan bacaannya, nggak masalah juga. 1 ayat pun boleh. Yang penting make sure, pastikan itu adalah ayat Al-Quran ya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini. Hadir di ceramah, live, dan tanya jawab bareng aku, dan sehat selalu di sana ya. Teman-teman, kita tidak perlu lebih baik dibanding orang lain. Kita hanya perlu lebih baik dibanding kita di masa lalu. Terus belajar dan sampai paham. Cek juga video aku yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Selalu banyak pertanyaan. Boleh nggak sedekah subuh dikasih untuk orang tua kita? Teman-teman perhatikan bahwa sedekah itu ada 3 ya.
Yang pertama, syaratnya adalah dia mesti diberikan kepada orang lain, ya. Apakah dia orang tua, anak, dan seterusnya. Yang kedua, niatnya karena Allah. Pastikan bukan untuk mengharapkan pujian, tapi benar-benar karena Allah. Yang ketiga, tidak melanggar syariat. Artinya, uang sedekah itu benar-benar dari uang yang halal. Kalau kita sedekah dari uang yang tidak halal, berarti niat kita benar, cara kita salah, maka nggak bisa. Ketika tiga ini terpenuhi, maka sedekahnya sah. Lalu pertanyaannya, boleh nggak kepada orang tua, kepada anak, atau kepada traktir makan kawan? Boleh aja. Kalau sedekah subuh itu bebas aja untuk apa? Termasuk ngasih pakan kucing. Dalam hadis dikatakan as-shadaqatu tatba'umi tatasuk, ya, bahwa sedekah itu akan menghilangkan kita dari kematian yang buruk, ya. As-shadaqatu tamna'umi tatasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bolehkah sedekah subuh diberikan kepada orang tua kita? Pertanyaan ini belakangan banyak masuk ke saya. Jawabannya tentu boleh. Sedekah itu intinya adalah sesuatu yang kita berikan untuk orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Pokoknya untuk orang lain, untuk orang tua, atau kasih pakan kucing, traktir makan kawan, ya, itu bisa, ya. Yang kemudian yang kedua adalah dengan niat karena Allah. Yang pasti niatnya adalah untuk Allah. Dan tidak boleh karena mengharapkan pujian. Karena qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha aza. Nggak usah sedekah, lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Dan kemudian yang paling penting adalah teman-teman pastikan sedekah kita itu benar-benar diniatkan untuk Allah dan tidak melanggar syariat. Artinya dia didapat benar-benar dari uang yang halal, ya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Yang baru mampir boleh follow kanal ini, like, share video saya ini. Jadi jawabannya adalah boleh sedekah subuh diberikan kepada orang tua. Tapi kalau bisa semakin banyak orang yang kita berikan, maka semakin besarlah pahala buat kita. Semoga bermanfaat. Yang oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.